Pendapat Bang Ger tentang pendaki Brazil yang jatuh dan tentang kasus Rinjani. Gini. Jujur gue tidak tahu banget detail. Ini disclaimer dulu ya guys ya. Gue tidak tahu detail kayak kejadiannya seperti apa. Dan menurut gue juga belum dengar cerita dari si Agam Rinjani itu yang di podcast-podcast. Gue juga tidak tahu. Tapi gini, dari POV gue, itu yang gue bilang, keselamatan itu tanggung jawab pribadi. Memang iya. Makanya menurut gue kesiapan fisik itu penting. Yang kedua tuh riset, tahu gitu loh kalau Rinjani itu tuh bukan gunung yang mudah guys. Gue tuh naik, gue cerita ke lu ya. Gue naik Rinjani, emang waktu itu gue race. Gue naik Rinjani dari Pelawangan Sembalun. Jadi gue dari Senaru, kalau kalian tahu Gunung Rinjani, gue dari Senaru, jalur paling jauh ini Senaru, gue turun danau. Ini lomba ya, Rinjani 60K. Kalau kalian bisa cek sendiri di highlights IG gue. Naik danau, naik ke Pelawangan. Sampai di Pelawangan Sembalun gue istirahat, itu jam 7.45. Sorry. 7.45 itu gue udah berangkat. Jadi jam 7 gue sampai, 7.45 gue berangkat dari Pelawangan Sembalun, OTW Puncak. Jam 8 pagi gue jalan. Gue bisa bilang gue lumayan cepet sampai puncak. Jadi dari Pelawangan Sembalun itu gue 3 jam. Jadi tepat jam 11.00, 3 jam itu gue sampai di puncak. Itu walaupun gue cepet, gue tuh OTW ke puncak nangis gue guys. Gue tuh nangis bukan karena apa ya, bukan terharu gitu loh. Gue capek banget, gue gak kuat. Gue bilang ini panas, satu lagi, itu panas. Jam 10 tuh panas gitu loh. Jam 10 pagi itu di gunung tuh udah panas karena lo deket banget sama matahari. Dan ditambah karena gue race. Gue dari jam 12 malam udah jalan. Gak ikutan RTC, Run to Care, tidak gitu. Jadi gue nangis waktu di puncak tuh. Gue bilang kayak anjing, gue gak kuat. Gue bilang kayak Tuhan tolong gue gak kuat banget. Gue bilang gue capek banget. Walaupun itu sebenarnya cepet ya yang gue jalanin gitu. Jadi kayak ini chatnya gak jalan atau apa ya? Kenapa chatnya gak jalan? Oh jalan deh. Cuman Gary streamer siang, yang lain malam semua. Haha, iya gue udah bangun pagi soalnya tadi. Refresh coba, oke. Ya jadi ya mungkin kalian lagi dengar gue cerita ya. Jadi gue tuh sorry lanjutin back to topic. Info TB dan Torso dong kalau boleh review karirnya, soalnya salah satu inceran juga ya ntar ya. Jadi gue hampir nangis karena gue nggak kuat banget, gue capek banget. Dan itu memang jalurnya terjal ya. Kalian bayangin puncak Rinjani itu kayak gini. Kalian tahu ini batu split yang biasa di toko-toko bangunan. Nah, batu-batu yang split toko bangunan nih dicampur sama pasir bangunan, ditumpukin jadi gunung. Itu puncak Rinjani itu kayak begitu. Jadi berpasir, berbatu, pasir merosot gitu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ke Rinjani, itu seperti itu medannya gitu loh. Bahkan di beberapa bagian jalur menuju puncak itu ada yang jalurnya tuh cuman segini gitu loh. Kayak 2 manusia aja gitu bisa lewat. Kayak setipis itu gitu loh. Yang kanan kirinya tuh langsung jurang. Dan kayaknya tuh dia jatuh di situ gitu loh. Gue ikut yang 36 gak kuat gara-gara panasnya. Panas banget gitu. Jadi menurut gue tentang kasus Rinjani, yaitu gue bilang sulit untuk bisa menyalahkan orang lain atau pihak Basarnas atau Taman Nasional dan lain-lainnya. Tapi menurut gua mungkin dari pihak Taman Nasional ya ini bisa juga jadi sebuah kasus pembelajaran untuk apa ya, bisa memikirkan bagaimana caranya apabila terjadi lagi hal-hal seperti ini, atau bagaimana caranya untuk mengantisipasi. Ya jadi pelajaran, tetaplah bagaimanapun yang namanya sebuah kasus, sebuah tragedi, kita bisa belajar dari situ gitu, supaya kedepannya bisa meminimalisir misalnya gitu. Jadi menurut gue itu susah guys, namanya alam guys, gimana gitu. Namanya alam gitu. Kita misalnya ya kayak misalnya kita ngomong kayak misalnya anaknya bapak yang terhormat, Bapak Ridwan Kamil gitu kan. Anak laki-lakinya yang almarhum Emil meninggal di sungai di Swiss kan, kita
itu alam gitu loh. Kita susah melawan alam, susah gitu. Kita nggak bisa banyak yang namanya alam, gimana gitu. Jadi ya apalagi naik gunung dengan resiko yang jauh lebih tinggi gitu kan, resikonya tinggi, terus ya bisa dibilang salah satu olahraga yang ekstrim gitu loh. Ditambah lagi gunungnya ekstrim seperti Rinjani, itu ekstrim banget guys. Rinjani itu ekstrim banget, berat banget. Kalian kalau tahu cerita-cerita orang ke naik puncak Rinjani itu berat guys, nggak semudah itu kalau misalnya fisiknya tidak siap gitu. Dan bener apa yang waktu itu yang gue pernah dengar dari Bang Zawin bilang, kayak Zawin pernah bilang kalau misalnya fisik itu nomor satu. Ketika fisik dan perlengkapan itu siap, gini, kalau fisik tidak siap, capek, udah pusing, capek, panas, ntar dingin, malam dingin, siang panas, perut lapar, wajar kita pikiran ngangong-ngangong gitu loh. Karena oksigennya nggak nyampe ke otak, VO2 max-nya nggak nyampe ke otak oksigennya, karena nggak pernah latihan fisik. Jadinya palanya pusing, ngelihat kanan kiri udah kelayangan gitu, ditambah lagi perut lapar. Itu menurut gua bener. Temen gua badan fit banget tapi dari luar kota, dia nggak research pantai selatan kalau arusnya kuat, jadinya dia keseret arus. Alam memang sekuat itu guys. Waduh, iya begitu. Tapi trauma ke Rinjani nggak, gue tidak trauma. Gua bahkan udah berjanji sebenarnya tahun lalu, gue bilang setiap tahun gue harus pergi ke Rinjani karena seindah itu. Minimal ke Sembalun lah. Shit, gue suka banget. Desa Sembalun tuh bagus banget guys, di Lombok. The best. Gue sangat amazed sih dengan Desa Sembalun. Bagus banget, bagus banget. Ya, tidak disarankan buat yang pemula, betul. Bahkan ya Kementerian Perhutanan kan juga bilang, Menhut bilang kan kayak apa, jangan FOMO mendaki. Tuh, dan memang gue akuin memang banyak orang sekarang bikin konten mendaki tapi FOMO, mau ikut mau nanjak, mau coba nanjak, tapi tidak melakukan persiapan fisik, tidak. Jepras kayaknya nggak pernah latihan fisik. Bang latihan guys, dia latihan. Dia pernah ikut gue TikTok Gunung Gede. Dia nge-gym sekarang. Ntar gue mau nge-gym bareng dia. Gitu. Makanya gue juga, ya gue bilang, gue tuh marahin ke dia gitu. Yang kayak waktu kayak kemarin ke Gunung Lau gitu, gue bilang kayak lu kayak gak, aku nggak mau ngajak naik gunung lagi kalau misalnya kamu nggak mau latihan gitu, karena yang ada malah ngerepotin orang. Tuh. Agam Rinjani udah podcast di masjid. Iya, gue udah tahu, gue udah denger sebenarnya, cuman belum full, belum habis. Gue penasaran juga sebenarnya, cuman kayak dengernya sambil aja gitu. Bang, dari semua jalur merbabu favorit jalur mana? Takelan.